Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita diperjumpakan di dalam santapan rohani kita pada pagi hari ini. Kiranya kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan penuh keberkatan oleh Tuhan. Bersama-sama di dalam santapan rohani kita pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, terima kasih atas tuntunan Tuhan dari sepanjang malam hingga pagi ini. Kami boleh dibangunkan dengan penuh keberkatan. Itu semua karena Tuhan yang menolong kami. Dan di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami rindu diperdengarkan oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat memahami setiap firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Dikatakanlah berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu memperlakukannya di dalam kehidupannya. Amin firman Tuhan. Setelah bersama-sama kita membaca akan firman Tuhan, kita akan merenungkan di dalam satu tuntunan tema, yaitu takutilah dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bagi seorang pemula, tentu hal yang kita takuti ialah tampil di hadapan orang ahli atau pro pada suatu bidang. Ya, sebagai contohnya, seorang pemuda yang baru selesai mengikuti program kursus keyboard akan mengiringi suatu ibadah yang kemudian dihadiri juga oleh seorang pakar musik yang sangat ahli memainkan keyboard. Tentu
akan muncul perasaan takut dan tidak percaya diri karena merasa kemampuannya masih rendah dan harus didengarkan dan dilihat langsung oleh ahli. Perasaan demikian muncul pula di dalam hati para murid mengikut Tuhan Yesus. Mereka merasa bahwa kemampuan mereka belum maksimal sehingga masih sangat takut dan tidak percaya diri ketika berada bersama-sama dengan orang Farisi yang tahu banyak tentang Taurat dan tradisi Yahudi. Ya, tentunya ditambah lagi sangat banyak orang yang berkerumun dan berdesak-desakan. Tetapi Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa orang Farisi itu tidak perlu mereka takuti karena mereka hanya tahu teori tetapi hidup mereka penuh dengan kemunafikan. Yang perlu mereka takuti hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu mempunyai kuasa. Tuhanlah yang berkuasa atas semuanya baik burung-burung maupun manusia. Karena itu, para murid harus taat kepada Tuhan, menjadi pelayannya yang setia dan yang terpenting takut kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita semua adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan dan sungguh berharga di hadapan Tuhan. Karena itu, hanya kepadanya kita menyerahkan seluruh hidup dan takut kepadanya. Takut kepada Tuhan berarti taat pada perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Jangan kita mudah terbawa oleh cara hidup yang munafik, yang penuh dengan kepalsuan. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tentunya tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami memuji dan bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami masih boleh diberikan anugerah oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami berdoa dan menyerahkan pada Tuhan akan apa yang hendak kami kerjakan dan lakukan sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong kami untuk mengerjakan apa yang akan kami lakukan. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang saat ini bergumul dalam penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Mari Tuhan sembuhkanlah segala penyakit saudara kami agar mereka dapat pulih kembali. Berdoa juga bagi saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan pertemukanlah mereka dengan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan pengetahuannya. Begitupun Bapa, saudara-saudari kami yang bergumul karena belum menemukan pasangan hidup. Pertemukanlah jodoh yang sepadan bagi mereka. Kami juga berdoa buat anak-anak yang saat ini berada dalam bangku sekolah hingga perkuliahan. Berikan pengetahuan dan hikmat kepada mereka agar mereka dapat mengikuti pelajaran mereka di dalam menuntut ilmu serta untuk meraih cita-cita yang mereka inginkan. Berkati juga Tuhan para pelayan-Mu yang Engkau utus melayani di tengah-tengah jemaat-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka agar mereka selalu setia melayani Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah santapan rohani kita pada pagi hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.